Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah hadirin sedang Jumat yang berbahagia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pola makan dan juga pola minum. Maka pola makan dan minum kita mesti seimbang, tidak kurang sehingga itu membahayakan kesehatan kita dan juga tidak berlebihan karena sebab yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, wahai anak Adam sekalian, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah, namun wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah Ta'ala, tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-israf, yaitu berlebihan, di sini dikaitkan dengan makan dan minum. Dan momentum sekitar seminggu lebih dari Lebaran ini, hampir 2 minggu atau katakanlah 2 pekan setelah kita melewati Lebaran. Coba kalau misalnya kita cermati, sebagian orang yang selesai mudik atau setelah Lebaran justru kadar kolesterolnya atau darahnya makin tinggi. Sebagian mengecek kadar darah, gula dan semisalnya. Dan sebagian merasakan pusing, pundak juga berat, nyeri di beberapa bagian dari tubuh. Yang mana itu disebabkan kurangnya menjaga pola makan. Betul, makan, tidak berpuasa. Namun kenapa sebagian dari kita mulai sakit setelah Lebaran? Sisi lain karena mungkin kurang istirahat. Mungkin driving, jadi pola istirahatnya kurang. Namun jangan lupakan bahwasanya makanan-makanan seperti opor, daging, dan beberapa makanan yang komposisi utamanya gula, dari sirup-sirup dan seterusnya, dari makanan yang kalau kita sebutkan terlalu banyak di sini, itu mendukung sekali untuk membuat kita sakit. Maka berbeda sekali dengan bagaimana Nabi SAW dahulu kala berbuka puasa. Dan bagaimana kita berbuka puasa. Sangat kontras perbandingannya. Dahulu Rasulullah SAW berbukanya pun, dan bahkan makan sahurnya pun kadang-kadang hanya dengan kurma. Air dan kurma. Sangat minimalis, namun beliau tetap energik. Dan memang kalau misalnya kita menyantap sahur yang kata Nabi SAW sebaik-baik sahur adalah dengan kurma, maka sungguh seharian itu insyaAllah puasa kita baik-baik saja dan tetap berenergi. Namun kita lihat, mungkin aji mumpung sebagai pembalasan atau balas dendam, maka dibuka puasa kita itu makan terlalu banyak. Dan setelah buka puasa nanti makan malam baik sebelum Isya atau setelah tarawih, kita menyantap makanan berat
dan menambah dengan daging-daging dan lemak. Kita tahu bahwasanya banyak dari faktor penyakit itu dari makanan atau minuman. Dan musuh utama banyak dari kita adalah sikap atau berlebihan dalam mengkonsumsi 3 hal, yaitu salt, garam, sugar, gula, dan juga fat, yaitu lemak. 3 hal itu. Dan di buka puasa kita, 3 komponen ini sangat rentan untuk kita makan. Dari makanan-makanan spicy dan juga salty, yaitu yang bergaram tinggi dan juga berkadar gula yang sangat tinggi dari sirup-sirupnya. Ditambah kemudian kita makan berat sebelum Isya dan dengan daging dan lemak-lemaknya. Maka kemudian apa yang terjadi? Tarawih kita nggak khusyuk. Bahkan sudah malas untuk sholat Isya atau tarawih. Ini yang happening di banyak dari kita. Ya harusnya berpuasanya kita itu mendongkrak kesehatan kita untuk lebih baik lagi, tapi justru dibatalkan semua itu dengan buka puasa yang berlebihan. Itu baru buka puasanya. Lalu bagaimana dengan lebarannya? Kita disuguhi dari rumah ke rumah, makanan demi makanan, cemilan demi cemilan, gula demi gula, garam demi garam, lemak demi lemak. Dan akhirnya kolaps badan kita. Akhirnya jatuh sakit. Belum lagi sebagian bapak-bapak kemudian driving untuk balik ke Jakarta atau Jabodetabek dari kampung. Makanya banyak mempersiapkan untuk mengambil cuti lebih karena tahu bakal sakit. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah yang disebut israf. Yang Allah Ta'ala katakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berperilaku berlebihan dalam konteks ayat urusan makanan dan minuman. Sesungguhnya dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak menyukai orang-orang yang berperilaku israf. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat lain di surat Al-Baqarah, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini berlaku umum untuk segala macam kebinasaan. Kalau simpelnya mungkin dalam bahasa Inggrisnya mungkin just don't destroy yourself. Jangan hancurkan dirimu sendiri. Wala tulqu, alqayulqi artinya melemparkan. Jangan kalian lempar biaidikum ila tahlukah. Biaidikum dengan tangan-tangan kalian, dengan ulah kalian sendiri, ila tahlukah. At-tahlukah al-halak, yaitu kehancuran. Jangan kalian lemparkan diri kalian sendiri ke dalam kehancuran. Baik secara maknawi, baik secara moral, baik secara ukhrawi, atau secara materi, dan juga secara kesehatan. Namun kenyataannya, ayat yang global ini banyak kita langgar jemaah sekalian. Untuk spesifiknya di masalah kesehatan, tidak sedikit dari kita untuk tidak menjaga kesehatan kita. Dari pola makan, pola tidur, pola minum, bahkan pola pikir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, merusak diri itu banyak caranya. Dan kita tahu, penyakit pada hakikatnya kalau kita compile semuanya, itu kembali ke 3 macam penyakit. Yang pertama, penyakit hati. Yang kedua, penyakit psikis atau psikologis atau mental. Dan yang ketiga, penyakit fisik, yaitu di organ tubuh kita, baik luar maupun dalam, penyakit dalam maupun penyakit luar. Penyakit semuanya kembali ke 3 itu, tidak keluar dari salah satunya. Yang pertama penyakit hati. Ini urusannya dengan akhlak di hati kita. Dan tentu ini segala penyakit hati itu dibahas dalam agama Islam. Dan penyakit hati ini bukan hati dalam artian liver. Bukan pula hati dalam artian jantung secara fisik. Tetapi dia maknawi yang ada di jiwa kita. Namun ini terbedakan dengan mental illness. Yang kedua yaitu penyakit mental atau penyakit psikis atau psikologis. Karena tidak semua penyakit psikis atau psikologis atau mental
itu diawali dari penyakit hati. Enggak semuanya, walaupun sebagiannya iya betul. Bahkan sebagian penyakit psikis ya diawali dari penyakit fisik juga ada, tapi tidak semuanya. Sehingga dibedakan antara penyakit mental atau mental illness dengan penyakit hati. Penyakit hati masuk di dalamnya riya, sombong, ujub. Ini awalnya bukan mental. Ini penyakit kalbu yang di dalam Islam dibahas. Dan diberikan oleh Allah contoh-contoh yang bergelimpangan dalam Al-Quran. Dimulai dari iblis. Dosa pertama, sombong di langit. Dan kemudian hasad, iri atau dengki. Itu dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit yaitu oleh iblis, penyakit hati. Dosa pertama di bumi yaitu oleh Qabil terhadap saudaranya Habil, penyakit hati. Ketika itu tidak ada yang mengetahui masalah mental illness. Jadi penyakit paling perdana di kehidupan sejatinya adalah penyakit hati dulu. Kemudian ada ujub, bangga diri, sombong, hasad, iri, riya. Ini penyakit hati jemaah. Dan di sini perlu kita waspadai jemaah. Generasi antar generasi beda karakter. Kita tahu ada generasi boomer, baby boomer, kemudian generasi X, kemudian generasi milenial yang sebagian dari kita, dan juga generasi Z. Sebelum generasi X sebagian dari kita, kemudian generasi milenial sebagian dari kita, dan populasi 20%-an di masyarakat dunia sekarang Gen Z, generasi Z, dan kemudian generasi Alpha. Dan masing-masing generasi memiliki karakteristik positif atau negatifnya. Namun perlu kita ingatkan di sini jemaah sekalian, di antara karakter untuk yang sering hangat dibincangkan sekarang yaitu sebagian dari kita Gen Z atau Gen Z, generasi Z, kelahiran mulai 97 sampai 2012-an, yang mana gawai sudah ada di tangan sejak lahir. Sudah masuk internet age ketika dia sudah mulai bicara. Internet sudah ada di pikirannya sejak awal, berbeda dengan minimal generasi milenial yang pernah mengalami masa pancaroba internet dan tidak tahu apa-apa tentang internet. Eksistensi internet dari awal kehidupan itu berpengaruh terhadap mindset, cara berpikir, dan sikap, serta konsistensi baik berpikir, belajar, dan beramal. Di antara hal yang perlu kita terangkan dan tekankan dan peringatkan terhadap generasi Z ini yaitu masalah hausnya akan validasi. Dan apa-apa harus viral dulu baru rame. Kalau misalnya kita perhatikan salah satu model, misalnya ini real di kehidupan misal saja. Pernahkah kita lihat misalnya warkop? Warkop konvensional yang biasa orang-orang Kuningan bikin. Rata-rata yang ada di situ biasanya generasi milenial, generasi sebelum itu, baby boomer dan seterusnya. Namun kalau misalnya ada warkop dengan pancong lumer misalnya, rame, viral, Gen Z rata-rata. Bahkan antum nggak bisa menemukan generasi baby boomer atau generasi X di situ. Atau generasi milenial jarang di situ. Dan hal-hal dari wisata yang instagramable, apa-apa butuh validasi, foto, ini, itu, dan seterusnya. Apakah ini akan berpengaruh pada ibadah seseorang? Berpengaruh. Cara berpikir seperti ini berpengaruh. Antum lihat kajian-kajian di masjid-masjid. Hitung berapa banyak generasi Z yang datang ke kajian rutin di masjid-masjid terdekat antum. Antum lihat di Blok M Square, di Masjid Al-Azhar Kebayoran misalnya. Seberapa banyak generasi Z yang masuk? Jauh lebih banyak, rata-rata bahkan. Karena apa? Di situ ada validasi. Di situ ada viral, yang bahasa kita dulu booming. Bahasa sekarang viral. Dan media sosial betul-betul sangat dipakai oleh generasi ini.
yang kemudian tidak ada perbedaan antara riya dan ikhlas. Dan ini yang perlu diperhatikan jemaah sekalian, yang jarang dibahas. Ini berkaitan kelak dengan tauhid dan berkaitan dengan penyakit hati yang kita sebut diantaranya adalah riya yang sudah tidak ada lagi batasannya. Maka ini masuk dalam penyakit hati. Dan ini termasuk bagian dari syirik kecil. Nggak mau datang kalau nggak rame. Pelit kalau misalnya dalam masalah kendaraan atau sarana untuk sampai ke tujuan, tapi ketika atau siap membayar mahal untuk hal-hal yang sensasional dan tiktokable misalnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, hal-hal ini berpengaruh pada hati. Dan Nabi SAW menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di tubuh ini, di jasad ini, ada segumpal daging yang kalau dia rusak, rusak semuanya. Kalau dia baik, baik semuanya. Ala wahiya al-qalb. Dia adalah jantung secara fisik dan juga jantung secara maknawi, yaitu hati kita. Tentu setiap dari generasi ada positif negatifnya. Dan setiap manusia case per case urusannya. Tetapi ketika kita mencakup area global, maka hal-hal seperti ini bisa kita lihat secara nyata di kenyataan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, di antara tantangan, challenge untuk generasi saat ini, generasi Z dan kemudian Alpha adalah belajarlah beramal tanpa harus dilihat siapapun. Belajarlah beramal dengan haus validasi dari Allah Azza wa Jalla, agar tidak memelihara penyakit hati yang tidak disadari, yaitu riya atau sum'ah. Riya pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Dan kalau kita juga ngelihat banyak konten-konten kreator misalnya, baik generasi milenial maupun generasi Z atau bahkan mungkin generasi Alpha mungkin nanti, haus akan like, subscribe, komen dan juga AdSense. Itu yang dicari seterusnya. Jangan dikira bahwasanya guliran seperti ini, ya namanya juga orang usaha, betul usaha. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bertanyalah pada orang-orang konten kreator yang mereka bukan pakar, tapi memberi konten-konten yang bukan di bidangnya. Bahkan sampai ada seorang penulis barat membuat atau menulis buku dengan nama The Death of Expertise, kematian para pakar atau kematian kepakaran. Karena sekarang mulai banyak konten-konten kreator bikin konten seolah ilmiah padahal bukan bidang dia. Hanya demi apa? Demi cuan. Dan seringkali misleading dalam memberikan informasi, misinformasi, menyesatkan sebagian pihak, tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan sebagian berbicara dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan sebenarnya. Apakah ini masuk dalam penyakit kejiwa, penyakit hati? Betul. Dimulai dari apa? Bisa jadi cinta dunia, riya, pengen dibilang pinter, pengen didengar suaranya dan seterusnya. Penyakit pertama jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau untuk bahas penyakit hati ini kembali ke dua hal, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat itu di pikiran, syahwat itu di keinginan. Menangkal syubhat itu dengan ilmu, menangkal syahwat itu dengan amal. Oke, orang-orang yang bersyubhat pikirannya kacau karena kurang ilmu, dan orang-orang yang rajin maksiat karena kurang beramal. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, mental illness, penyakit psikis. Yang mana ini bisa jadi karena keturunan, karena latar belakang atau histori, atau karena keluarganya, karena suaminya, karena istrinya, karena dan seterusnya, yang mana dia berusaha untuk menjaga dirinya dan perasaannya, tapi qadarullah, keadaan seperti ini, ujian takdir. Dan ini bisa merusak badan juga jemaah sekalian. Sehingga yang ketiga, penyakit fisik. Dan Islam menginginkan agar kita semua kaum muslimin secara individual dan masyarakat
menjaga stabilitas hati, jiwa, dan raga. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjadikan hati kita, jiwa kita, dan raga kita stabil dengan keimanan, dan juga dengan kesehatan mental, dan juga dengan obat-obat yang sahih, yang tidak mengandung hal-hal yang haram dan dicela dalam syariat Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang maknanya melainkan silahkan kalian berpuasa, namun berbukalah. Dan silahkan kalian salat malam, namun tidurlah. Karena sesungguhnya tubuh kalian mempunyai hak atas kalian. Dan mata kalian mempunyai hak atas kalian. Dan istri kalian mempunyai hak atas kalian. 3 hal ini. Tubuh, mata, dan istri. Tubuh berkaitan dengan fisik, mata juga berkaitan dengan fisik. Jika tidak dijaga kesehatannya, maka berpengaruhlah ke badan. Kemudian istri mempunyai hak atas kita. Nah, ini berkaitan dengan kejiwaan. Dan karena ini masalah hubungan sosial, ada kaitannya juga dengan kesehatan hati dan penyakitnya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ketika kita tahu bahwasanya kita berkehidupan atau berumah tangga, maka hendaklah kita menjaga semua itu dengan doa. Di antaranya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Dan juga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di antara istri-istri kami dan juga anak-anak kami yaitu qurrata a'yun, penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam terhadap orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita cita-citakan dan mintakan pada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.